Halo guys, kembali lagi bersama gue Molly dan Kenny. Hai. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik. Nah, kalau biasanya gue rekaman sama Kenny tuh seputar kita jalan-jalan, kita makan-makan. Tapi hari ini kita lagi mau sharing bersama ya. Sharing bersama, nggak jauh-jauh, masih seputaran tentang Australia. Tapi hari ini kita pengen bahas mengenai di bidang mengenai pekerjaan ya, mengenai pekerjaan, dimana kita akan bahas apa sih bedanya kalau kita bekerja di perusahaan, maksudnya kita bekerja profesional atau bekerja kantoran di Australia dan bekerja kantoran di Indonesia. Sedikit cerita, gua punya pengalaman bekerja kantoran di Indonesia selama kurang lebih 8 tahun, dan Kenny sendiri juga punya pengalaman ya bekerja kantoran tapi di Australia ya. Jadi kita pengen compare nih perbedaannya tuh apa antara kerja kantoran profesional di Australia dan kerja kantoran profesional di Indonesia. Pertama kita akan bahas dulu mengenai jam kerjanya ya. Kalau gue kerja jadwal yang terjadwal itu adalah Senin sampai Jumat. Pasti ya, Sabtu Minggu libur. Dimulai dari jam 8 sampai dengan jam 5 kalau gue. Tapi banyak lemburnya. lembur yang tidak terduga. Jadi mungkin Kenny sendiri tahu ya, dulu waktu gue di Indo on schedule gue harusnya pulang jam 5, tapi gue pasti ngaret ya kebanyakan pulangnya. Kalau Kenny sendiri gimana nih mengenai jam kerja kalau di Australia? Ya, jam kerja di sini sih biasanya agak fleksibel, tergantung company-nya gimana. Tapi biasanya tuh seminggu lu kerja 38 jam atau 37,5, lu udah hitungannya full time. Terus lu mulai kerja tuh biasanya jam 8.30, selesai jam 5. Ini kita ngomong yang umum aja gitu. Jadi biasanya mulai kerja jam 8.30, lu dapat istirahat kurang lebih 1 jam, start makan, terus lu pulang jam 5 gitu lah. Pada umumnya begitu, tapi kadang-kadang ini misalnya lu kadang-kadang lagi sibuk atau nungguin deadline, lu mesti kerjain deadline, mesti beresin, itu kadang-kadang ya lu stay back kurang lebih 1 jam, tapi di lain waktunya tuh lu biasanya bisa pulang lebih cepat gitu loh kalau lagi nggak sibuk. Oke, kalau stay back itu dibayar ya? Nah, tergantung. Kalau lu pegawai full time, lu nggak dapat bayaran lebih dari perusahaannya itu, karena dia udah gaji lu seminggu. Ya tergantung lu gajiannya kapan, tapi tergantung kontrak kan, itu lu dibilang gaji lu berapa setahun. Jadi dia akan bagi itu sampai ke per jam aja bayaran, dan lo tetap dibayar 37,5 atau 38 jam per minggu. Berarti intinya ada lembur tapi masih dalam batasan wajar lah ya. Iya, dan biasanya balance lah antara lu kadang-kadang misalnya lu harus stay back 1 jam, mungkin dalam seminggu 1-2 hari, ya di minggu berikutnya atau hari-hari berikutnya lu bisa pulang lebih cepat. Oh, jadi mereka akan bikin akan mereka atur supaya on average tuh tetap kerja 38 jam. 38 jam pokoknya. Mantap ya, tetap bisa ada yang namanya pulang lebih cepat ya. Iya. Kalau gue enggak. Lembur ya lembur. Kerja ya tetap 8 sampai 5. Oke. Berikutnya, selain kita bahas tentang jam kerja, kita juga pengen ngobrolin tentang sistem penggajian ya. Sistem penggajiannya. Kalau gue udah pasti gue digaji bulanan. Bulanan itu udah pasti sih. Jadi bulanan itu setiap tanggal 25, kalau enggak setiap tanggal 31 ya, atau 30 tergantung company-nya. Kalau lo sendiri gimana? Di sini biasanya gue tuh kebanyakan sih per 2 minggu. Nah, tapi ada juga beberapa company yang bayarnya tuh mingguan, dan gue cuma pernah sekali di satu perusahaan yang bayarnya bulanan. Oh, pernah? Dan pernah, tapi itu sangat amat jarang lah di sini, karena kebanyakan setahu gue itu 2 minggu sekali
tahu nggak saat per fortnightly atau weekly? Oke, jadi kalau weekly itu per 1 minggu sekali, fortnightly itu per 2 minggu sekali. Apa sih keuntungannya kalau kita terima gaji lebih cepat? Ya menurut gua kok dari kita sebagai pekerja, ya lu terima hasil kerja lu lebih cepat gitu loh, nggak diutangin sama perusahaan Terlalu lama. kalau lu gajian bulanan kan kayak lu diutangin dulu sebulan gitu kan. Banyak tuh numpuk ya jajanan gue yang belum kebayar ya. Oke, jadi tadi kita udah ngebahas mengenai apa gitu, mengenai jam kerja, sistem penggajian. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai cuti. Jadi sama ya, maksudnya di setiap perusahaan pasti ada namanya cuti, ada yang namanya izin sakit. Tapi to be honest gue lupa sih hitungan gue berapa. Cuman yang pasti di gue selama waktu gue kerja dulu tuh ada yang namanya cuti hangus. Ya, cuti yang kalau nggak pakai tuh hangus. Ada juga beberapa cuti yang kalau nggak dipakai tuh bisa diuangkan. Tapi jujur banget nih, blank gue. Hitungannya seperti itu gue blank. Tapi yang pasti nih ya, seinget-inget gue, balik lagi ya ke perusahaannya. Kebetulan dulu gue mengalami seperti ini gitu. Jadi kalau gue mau cuti, gue mesti izin jauh-jauh hari. Dari jauh-jauh hari ini gue mesti info nih, ya gue mau cuti tanggal sekian. Dan biasanya tuh gue cuti ya paling-paling maksimum 2 minggu, 3 minggu aja udah syukur banget gitu. Jadi kayaknya gue kalau cuti, walaupun jatuh cuti gue banyak nih, nggak bisa tuh langsung gue pakai secara gelondongan. Itu sih yang gue alamin. Kalau lo gimana di sini? Oke, jadi pada umumnya kita tuh ada beberapa cuti ya, misalnya annual leave itu kayak untuk liburan, itu kita dapat jatah 1 bulan sekitar, jadi 20 hari kerja per tahun. Nah, jadi dan lu bisa pakai itu, jadi setelah lu kerja, misalnya lu kerja setahun tanpa ada break, lu akan dapat tuh akumulasi itu satu bulan libur itu. Habis itu lu bisa pakai, misalnya lu mau pakai 1 bulan penuh pun bisa, nggak ada masalah. Ya mantap ya. Yoi. Aduh banyak ya. Nggak usah nggak usah dipotong-potong gitu loh. Jadi kalau lu perlu ambil liburan, lu mau pergi jalan-jalan sebulan ya silakan, nggak ada masalah. Pantes ya di sini kalau liburan tuh panjang-panjang ya orang-orang ya. Iya, tanggung. Jauh soalnya. Oke, jadi gitu ya bedanya ya. Kalau gue ya mungkin balik ke company kali ya. Tapi pokoknya kalau gue tuh cuti paling 2 minggu, 3 minggu. Tapi kalau di sini umumnya ya, in general 1 bulan bisa, 2 bulan bisa nggak? Ya 2 bulan bisa, cuman ya kalau lu ada cutinya. Jadi misalnya di sini tuh enaknya, jadi walaupun lu misalnya nggak sempet ambil liburan gitu dalam setahun pun, misalnya lu akan akumulasi jam libur lu terus gitu kan selama lu kerja. Tapi itu tuh akan di carry forward ke tahun berikutnya gitu loh. Jadi nggak diangusin. Jadi terus aja nambah terus gitu. Mantap ya. Misalnya lu di tahun pertama lu cuma ambil libur 1 minggu, lu masih ada 3 minggu lagi. Di tahun kedua, setelah tahun kedua lu mau ambil libur 6 minggu pun bisa. Nggak ada masalah. Karena lu kan masih ada tabungan tuh sekitar 3 minggu di tahun pertama, tambah lu tahun kedua lu dapat 4 minggu lagi. Lu ada 7 minggu, lu bisa ambil 6 minggu pun gak ada masalah. Oh gila, mantap banget. Mantap. Iya. Ya, tapi ya lu harus izin dulu lah biasa. Iya sama ya, itu. semuanya sama ya. Iya, lu mesti minta izin dari atasan lu segala macem, di approve, ya udah silakan. Cuman ya umumnya sih nggak pernah ribet sih. Oke. Lu mau ambil libur, dan itu yang cuti untuk liburan. Nah, ada lagi kayak kalau untuk cuti sakit itu masuknya personal leave. Jadi misalnya lu sakit, ini untuk sakit atau enggak lu untuk carer, misalnya anggota keluarga lu yang immediate family member gitu, kayak misalnya suami istri atau anak lu sakit, lu perlu jagain di rumah, lu nggak bisa kerja, ya itu masuk personal leave itu. Dan lu dapat 10 hari per tahun gitu. Dan ini yang
lu pakai nggak pakai ini angus gitu loh cutinya. Angus ya. Kalau annual leave itu misalnya pas lu keluar dari perusahaan itu, pas lu keluar Itu bisa diuangkan. ada balance berapa itu akan dibayar, Oke. karena itu hak lu udah dari kerjaan. Oke. Next kita akan bahas mengenai work life balance. Topik paling berat ini. Ya, semua balik lagi ya ke teman-teman, ke perusahaannya masing-masing ya. Tapi kalau belajar dari berkaca ya, bukan belajar ya, berkaca dari pengalaman gue selama waktu gue kerja, to be honest gue mengalami kesulitan sih untuk mendapatkan yang namanya work life balance itu. Karena pekerjaan gue di bidang customer service, marketing juga, sales juga ya bisa dibilang, yang notabene tuh banyak handling customer ya, mulai dari customer kecil, customer kecil maksudnya mulai dari customer, dari customer yang biasa sampai dengan beberapa customer besar ya, yang kategorinya tuh udah perusahaan-perusahaan tuh. Gitu. Jadi terkadang yang gue alami adalah handphone itu harus 24 jam tuh sama gue, walaupun gue cuti, walaupun gue weekend, gitu, tetap gue harus pasang badan nih untuk on handphone gue. Jadi menurut gue saat gue bekerja saat itu, mungkin karena balik ke bidangnya ya, bidang pekerjaan gue ya, jadi waktu itu gue mengalami cukup sulit tuh yang namanya work life balance gitu, karena setelah gue kerja pun gue masih ada lah gitu loh yang harus menghandle customernya gitu. Bahkan waktu gue cuti pun gue masih harus nih handling customers gitu. Jadi ya itu sih yang gue rasain gitu loh. Nah kalau di sini sendiri gimana? Karena gue nggak pernah nih ngalamin. Ya kalau di sini bagusnya sih ya ada waktu di mana kita kerja, ada waktu kita di mana kita di luar kerja gitu. Jadi ketika kita di luar kerja ya udah gitu loh, jangan kalau di sini tuh kita nggak perusahaan juga nggak encourage orang-orang untuk bekerja di luar jam kerja gitu. Jadi setelah di luar jam kerja ya udah gitu loh, kalian punya kehidupan sendiri gitu, nggak diwajibkan untuk urusan kerjaan gitu. Jadi misalnya kayak soal email, telepon gitu-gitu tuh selalu dikasih tahu gitu bahwa lu jangan masukin email kerjaan di handphone lu gitu loh. Oh gitu. Iya. Terus ya misalnya kalau lu punya fasilitas kantor dikasih laptop atau handphone itu juga ya udah, lu di luar jam kerja lu matiin. Gitu. Pantesan ya, dulu gue pernah lihat iklan-iklan sedikit tuh di aplikasi apa tuh, di tempat pencari kerja tuh, apa sih namanya, aplikasi pencarian kerja ya, aplikasi pencarian kerja kayak si Jora yang ada di Australia itu. Gue sering lihat tuh kayak pekerjaan admin gitu untuk mengcover orang yang cuti hamil 6 bulan gitu. Jadi mereka bener-bener gak akan ganggu lu ya, mereka prefer mencari orang baru ya untuk mengcover shift itu ya. Wah keren banget tuh ya. Kalau gue nggak ada tuh, nggak ada yang mengcover shift gue. I mean ada, tapi maksudnya dari orang internal gitu, mereka nggak nyari orang yang secara khusus gitu loh, yang mereka pakai untuk mengcover shift itu gitu loh. Ini kalau ini ada ya. Jadi bisa dibilang kesimpulannya kalau di sini work life balance tuh dapat ya Kak? Ya lumayan dapat. Ya maksudnya ini gue cuma ngomong secara pada umumnya aja gitu. Ya balik lagi tergantung kita kerjanya di mana, situasi kerjanya gimana. Cuman ini pada umumnya ya apa yang terjadi secara umum ya demikian, bahwa kita nggak diwajibkan kerja setelah jam kerja, ada batasan antara kehidupan kerjaan dan kehidupan pribadi gitu loh. Jadi setelah jam kerja
ya udah kalian nggak diwajibkan. Dan biasanya atasan-atasan kita juga ngerti lah bahwa ya selama kerjaan beres ya udah gitu. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi misalnya, dan kalau misalnya kerjaan dan itu terjadi berulang-ulang, mereka pun juga akan ngerti bahwa oh ya mungkin emang udah waktunya untuk nambah orang, atau evaluasi di internal lah, perlu perbaikin apa gitu. Misalnya kalau kerjaan nggak pernah selesai ini kenapa gitu loh, ya mungkin perlu tambah orang karena bisnisnya makin Growing. sibuk atau gimana, ya mereka akan tambah orang dibandingin nge-push karyawannya yang ada untuk kerja overtime gitu, ya enggak sih. Good. Dan sini juga umumnya ya ada beberapa banyak apa namanya sumber-sumber yang kita bisa pakai untuk jaga kesehatan kita juga, bukannya kesehatan fisik aja tapi kesehatan mental juga. Jadi ada beberapa ya dari private organization yang ngebantu karyawan gitu loh, misalnya ada masalah pekerjaan atau apa gitu, kita juga bisa konsultasi. Dan beberapa company juga kasih fasilitas ini untuk semua karyawannya untuk konsultasi supaya ada bantuan gitu loh, bukan dari apa, maksudnya ada bantuan dari profesional di bidang itu. Jadi kalau kita ada lagi misalnya stres kalau kan kerjaan atau apa ya, ada sarana kita bisa konsultasi dengan profesional di luar lingkungan kerja kita. Berarti dalam artian bahwa si perusahaan ini bersinergi lah sama banyak pihak untuk memastikan bahwa si karyawan ini tetap bisa bekerja dengan baik, nyaman, dan maksudnya lu secara personal tuh sebagai karyawan tuh benar-benar diperhatikan ya, gitu kan. Dianggap sangat berharga lah ya, maksudnya dihargai, diperhatikan, pokoknya mereka concern banget lah ya tentang karyawannya. Tapi itu umum aja gitu, bukannya bukannya setiap apa perusahaan tuh benar-benar perhatiin karyawannya. Ya mungkin ada juga di luar sana yang kurang baik atau tapi apa. Tapi in general ada fasilitas dan sarana itu sih. Dan secara pengalaman lu sendiri ya, selama lu bekerja kantoran di sini ya semua baik-baik aja ya. Dan di sini juga lebih open sih, maksudnya lu bisa ngobrol juga gitu lu sama atasan. Misalnya lu ada sesuatu yang pengen lo omongin, ya lu bisa minta waktu gitu ngobrol ya. Misalnya lu concern soal jam kerja lu gitu loh, yang lumayan, yang tiba-tiba lu harus kerja lebih nih. Kayak tadinya mungkin 1-2 hari ya over 1 jam ya baik-baik aja gitu, tiba-tiba lu terus-terusan nih. Bisa lu tiap hari lu jadi over, kerjaan lu jadi banyak gitu, kayak lu harus spend time 1 jam atau lebih gitu loh setiap harinya gitu. Nah itu lu mending lu ngobrolin, time to discussion ya. Iya. Time for discussion ya. Iya. Oke. Dan kita masuk ke pembahasan yang terakhir. Kalau menurut gue, maksudnya gini loh, kerja di perusahaan besar atau di perusahaan kecil, di gue ya waktu di Indonesia tuh gue bisa merasakan tuh bedanya. Khususnya dalam hal apa ya, ketepatan pembayaran gaji gitu ya. Kalau perusahaan gue sendiri merasa kalau dulu gue, walaupun terakhir gue di perusahaan besar ya, maksudnya selama 7-8 tahun, tapi sebelumnya gue udah pernah tuh sempat kerja hitungan bulan lah di perusahaan yang bisa dibilang skalanya lebih kecil daripada perusahaan gue terakhir yang gue tinggalkan. Dan yang gue rasakan adalah gue merasakan nih ada bedanya antara perusahaan besar dan perusahaan kecil gitu. Kalau perusahaan kecil, kalau kita ngomongin dari mengenai penggajian, bukannya telat ya, gaji tetap dibayar di tanggal yang sama, cuman jamnya beda-beda nih. Iya kan, ada yang kadang hari itu misalnya pagi lah tiba-tiba gaji gue muncul, tapi bisa juga sore, beda-beda. Tapi kalau
kalau gue di perusahaan besar tuh on time, rapi semuanya. Pokoknya mereka udah sistem batchnya jam berapa, ya jam berapa tuh masuk gaji gue. There's no problem with that gitu. Nah, dan juga yang paling berasa itu adalah job desk-nya ya. Skop pekerjaannya tuh kalau di perusahaan besar tuh sangat jelas. Gue bekerja sebagai apa tuh semua jelas. Gitu loh, maksudnya ini nih yang harus gue lakukan. Tapi kalau di perusahaan dalam skala kecil, yang gue rasakan adalah hari pekerjaan gue apa, besok nambah lagi. Pekerjaan gue jadi apa gitu, banyak tuh listnya dan tidak ada border yang jelas gitu loh tentang skop pekerjaan gue. Dan yang ketiga yang paling gue rasakan adalah apa ya, waktu gue kerja di perusahaan besar dan di perusahaan kecil tuh ya SOP-nya ya. SOP-nya kalau di perusahaan besar tuh gue punya problem apa, SOP-nya jelas. Gue bisa refer, gue bisa ngomong ke company, ke divisi-divisi yang terkait sesuai dengan SOP. Tapi kalau perusahaan kecil sulit gitu loh. Nah, kalau lo sendiri ada nggak bedanya yang lo Ya rasakan? kurang lebih sama. Kurang Gue lebih juga sama. pernah jadi perusahaan yang kecil, menengah, sama yang corporate yang gede juga. Ya kurang lebih sama lah. Maksudnya ya memang begitu. Kalau perusahaan kecil kan orangnya dikit, jadi ya kadang-kadang kita harus kerjain hal yang di luar job desk kita gitu loh. Ya bantu-bantu yang lain gitu kan. Tapi terus juga ya gajinya kan yang bayar juga kan kayak bosnya langsung gitu kan, yang direkturnya langsung yang punya. Itu kan dia kadang-kadang ya mungkin kadang-kadang dia sibuk gitu, dia lupa, jadi dia approve mungkin sore atau malam. Jadi kadang-kadang ya ada perbedaan pembayaran gaji, tapi biasanya maksimal ya cuma beda 1 hari lah. Tetap ada aja ya. Iya, tetap ada gitu, hal-hal gituan. Terus tentang kayak prosedur kerja apa yang ini ya sama. Kalau di perusahaan gede itu kan dokumennya itu lebih jelas, lebih ada semua. Kita file-filenya mereka ada semua. Kita misalnya ada problem apa, kita harus ngikutin prosedurnya gimana, prosesnya bagaimana tuh ada. Kalau perusahaan kecil ya kadang-kadang nggak ada, kadang-kadang nggak ada gitu, tergantung gitu. Ya kadang-kadang ya misalnya ada masalah baru gitu yang kita belum pernah ini, ya kita juga bingung gitu kan. Wah ini gimana, prosesnya gimana, cara kerjanya gimana, kita juga kurang tahu. Jadi biasanya ya kita ngobrol lagi lah atasan kita, ini minta petunjuk aja gitu loh, ini gimana cara kerjanya atau prosesnya gimana harus yang kita handle tuh gimana caranya gitu. Oke, thank you Kenny udah sharing. Jadi dari sharingan kita mungkin teman-teman udah punya gambaran lah ya tentang bedanya gimana sih rasanya kerja kantoran di Indonesia dan kerja kantoran di Australia. Karena kemarin-kemarin tuh gue sempet tuh dapat pertanyaan-pertanyaan, Kak, kira-kira bisa nggak ya kerja kantoran di Australia dan rasanya tuh seperti apa gitu. Jadi ya dengan sharingan kita hari ini harapannya bisa memberikan jawaban ya ke teman-teman yang penasaran. Bisa kasih gambaran lah. Iya, gambaran lah ya, sedikit gambaran tentang gambaran ataupun perspektif lah ya tentang gimana sih kerja di kantoran di Indonesia dan kerja kantoran di Australia. Mungkin itu aja kali ya sharingan kita hari ini ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan lain boleh drop di boleh komen. tulis di komen, Kita bisa bantu jawab ya. kita bisa bantu jawab. Dan ada topik-topik yang pengen kalian tahu, boleh juga tulis di komen, Oke. nanti kita bahas. Oke. Alright guys, mungkin segitu aja sharingan kita hari ini. Semoga sharingan kita boleh membantu teman-teman, boleh memberikan gambaran, dan please banget teman-teman kalau teman-teman merasa terbantu dengan sharingan kita, boleh ya di-sharingkan juga ke teman-teman lain yang sekiranya membutuhkan. Jangan lupa subscribe kita ya supaya YouTube channel ini tetap bisa growing, tetap bisa, harapannya bisa membantu banyak orang lah ya untuk
apa ya, yang pengen tahu tentang Australia, yang pengen punya jenjang karir mungkin ya di Australia. Ya, apa aja sih? Apa aja lah ya. Intinya tujuan kita bikin YouTube channel ini supaya kita bisa banyak membantu banyak orang lah ya, dalam segi hal apapun lah ya yang bisa kita bantu melalui sharing kita. Oke, teman-teman, segitu aja. Thank you so much teman-teman udah nonton sharingan kita. Have a good one and take care. Bye. Bye.